Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dadan Iskandar. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Sindangkasih 2, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2022 IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 22081124435. Pada hari ini, Jumat tanggal 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIT praktik pembelajaran secara luring di kelas 5 dengan materi Mari Belajar Surat Al-Ma'un di sekolah saya SD Negeri Sindangkasih 2, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Berikut ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Tolong yang KM untuk memimpin doanya. Siap. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbina billahi robba wa bil islami dina wa bisaidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran ya, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bapak harap semuanya untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila
Bapak absen dulu ya. Jadi yang Bapak panggil namanya, coba angkatkan tangannya. Abil Fadila Akbar, Afifah, ada, Azkarina, Ayasa, Ayla. Kenapa Ayla? Izin. Bima, ada Bima ada. Cicelia, Dinda, Pawas, ada. Hilyatul, Ima, Inasa, Tamil, Latif, Muhammad Arya, Nauzijah, Rian, tidak ada. Saswana, Tio Aditara, ada. Jaina, Aris, Alparis, Sally, sakit. Muhammad Adil, ada. Ini ya. Tarita, ini juga. Fitri, ada. Izan, Wulan. Ini ada teman kita yang sakit. Kita doakan ya teman kita, semoga teman kita yang sakit semoga cepat sembuh. Amin ya robbal. Amin. Nah, minggu kemarin kita udah membaca surat Al-Ma'un. Ya, surat Al-Ma'un itu artinya apa? Coba ada berapa ayat surat Al-Ma'un? Coba acungkan tangan yang bisa. Iya. Terus surat Al-Ma'un diturunkan di kota mana? Coba acungkan tangan yang bisa. Ayo. Gimana? Iya, di Mekah. Ya. Nah, ini surat Al-Ma'un jumlahnya ada 7 ayatnya. Kita sama-sama membacakan surat Al-Ma'un. Ya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Coba untuk laki-laki bacakan. Coba dibuka dulu buku paketnya. Coba dibuka buku paketnya. Halaman 54. Ya. Untuk perempuan bacakan surat Al-Ma'unnya, untuk laki-laki bacakan artinya. Ya. Yuk. So, perempuan bacakan sama-sama dulu surat Al-Ma'un. Ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
1, 2, 3. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang memahami anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang menunaikan salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Nah, bagus. Ya. Nah, tadi kalian sudah membacakan surat Al-Ma'un beserta arti. Nah, untuk pembelajaran hari ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Ini setelah kalian belajar tentang surat Al-Ma'un, ini tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan dapat membiasakan diri membaca Quran dengan takbir. Siswa dapat membiasakan sikap bijaksana dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna surat Al-Ma'un yang benar. Siswa dapat memiliki sikap bijaksana dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna surat Al-Ma'un yang benar. Siswa dapat menganalisis kalimat-kalimat yang terkandung dalam surat Al-Ma'un yang benar. Siswa dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam surat Al-Ma'un dengan benar. Siswa dapat menunjukkan bacaan surat Al-Ma'un dengan takbir. Siswa dapat menulis kalimat-kalimat dalam surat Al-Ma'un dengan benar, dan siswa dapat menyusun ayat-ayat surat Al-Ma'un secara berurutan. Ini tujuan pelajaran yang harus kita capai. Untuk kalian ada dibagi kelompok ya, karena dibagi kelompok 4 kelompok, jadi 4 kelompok, boleh dicampur laki-laki sama perempuan bebas. Ya, ntar apa dikasih tugas untuk menyusun surat Al-Ma'un. Ya, kalian ntar ditempel ya di kertas karton. Kita kalian gunting dulu potongan ayat surat Al-Ma'un, ditempel di kertas karton sama artinya, sehingga kalian tempel menjadi surat Al-Ma'un yang berurutan atau surat Al-Ma'un secara berbarengan. Sebelum kita mengerjakan tugas kelompok, ya Bapak akan menayangkan video pembelajaran tentang belajar surat Al-Ma'un. Nah, kalian tersimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali di channel Guru Cerdas tentang surat Al-Ma'un. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah tentang ayo membaca surat Al-Ma'un. Al-Ma'un itu artinya barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un ini diturunkan setelah surat Al-Quraisy ya. Kemudian surat Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Nah, kamu tahu tidak surat Makkiyah? Kita belajar dulu ya tentang surat Makkiyah. Nah, ini adalah ciri-ciri surat Makkiyah. Nah, yang pertama, ciri-ciri dari surat Makkiyah itu dia diturunkan di kota Mekah. Jadi kan Nabi Muhammad itu berdakwahnya di 2 ya. Yang pertama 13 tahun di kota Mekah, kemudian 10 tahun di kota Madinah. Nah, surat-surat Makkiyah ini adalah surat-surat yang turun ketika Nabi itu sedang berdakwah di kota Mekah. Yang kedua, surat Makkiyah ini biasanya ayatnya pendek-pendek. Jadi kalau kamu melihat di juz 5 atau juz 30 itu sebagian besar terdiri dari surat Makkiyah ya, yang pendek-pendek. Kemudian yang ketiga, surat Makkiyah itu membicarakan akidah dan tauhid. Jadi akidah dan tauhid itu membicarakan tentang keesaan Allah, ya, tentang ketuhanan Allah. Ya, kenapa? Karena ketika Nabi berdakwah di kota Mekah, orang-orang Mekah itu kan belum masuk agama Islam, sehingga yang banyak dibahas adalah mengenai ketuhanan Allah, ya. Kemudian yang keempat, biasanya dimulai dengan kata ya ayuhanas. Kenapa? Karena ya ayuhanas itu kan artinya wahai manusia. Karena
objek dari sasaran dakwah Nabi itu adalah orang yang belum masuk Islam. Sehingga dikatakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi lebih umum ya. Berbeda dengan surat Madaniyah ya. Kalau surat Madaniyah itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang Madinah itu sebagian besar memang mereka sudah masuk Islam, sehingga dikatakan wahai orang-orang yang beriman. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membaca surat Al-Maun ya. Sebelum kita baca tahu dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Saya kita ulangi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Saya lanjut ke ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bisa? Kita ulangi lagi satu kali lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Saya. Oke, kita lanjut ke ayat yang ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bisa? Kita ulangi lagi satu kali lagi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Saya. Fawailul lil musallin. Oke, kita lanjut ke ayat yang kelima. Alladzina hum 'an sholatihim sahun. Saya, kita ulangi lagi satu kali lagi. Alladzina hum 'an sholatihim sahun. Kita lanjut ke ayat yang keenam. Alladzina hum yura'un. Saya, alladzina hum yura'un. Saya lanjut ke ayat yang ketujuh. Wa yamna'una al-ma'un. Din atau syaddah ada ini lebih kecil ya. Atau dibagi 4 kelompok ya, 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. 1, 2 kelompok mejanya tolong diatur ya. Nah, anak-anak coba lihat ke depan dulu. Kita tugas kalian ya, apa dibagikan kertas karton. Ya, kertas karton tiap kelompok 1. Kita kalian ini ada potongan surat Al-Maun. Kita kalian gunting. Ya, kalian gunting terus tempel di kertas karton, tempel dengan secara berurutan. Ya. Nah, selain potongan ayat dan juga potongan arti dari surat Al-Maun. Kita kalian di atasnya surat Al-Maun. Terus di bawahnya artinya. Kalian susun surat Al-Maun dan artinya secara berurutan. Ya, paham di sini? Kalau paham, Bapak bagikan alat kertas kartonnya dan alatnya. Nah, kalian ditulis ya. Tulis kelompok berapa dan tulis nama anggotanya ya. Dan tulis dulu nama kelompoknya dan anggotanya. Mulai. Ya, yang nulis nama kelompoknya siapa, yang guntingan siapa, dan siapa. Kita lagi tugasnya. Ketika ditulis dulu nama kelompoknya.
Itu yang mau mana? Boleh, kita pesan kelompok 1. Ya. Ini pegang putih siapa? Yang pegang putih siapa? Pegang putih siapa? Kamu pegang putih. Udah yang hitamnya. Iya. Hitamnya? Garisnya tuh. Nama anggotanya Pakai pulpen boleh. Pakai pulpen. Kelompok 4, nama anggotanya siapa, terus dan kita pilih saya agak ayat Arabnya soalnya iya ya. Aku yang ketiga. Dan sampahnya kumpulin ya. Enjoy. Apa ya? Dagian. Kalian selesai mengerjakan tugas kelompok, ntar tiap kelompok diminta ke depan untuk mempresentasikan hasil tugas kalian. Ya, ntar yang ke depan cukup perwakilan aja, cukup 2 orang untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kalian. Ya, coba mulai dari kelompok 1, 2 orang aja boleh. Ya, ke depan. Tunjukkan kepada teman-teman, kepada kelompok yang lainnya, bukan hasil karya kalian. Ya. Gimana, betul atau salah? Ya, coba tepuk tangan dulu kelompok 1. Coba kelompok 1 bacakan surat Al-Ma'udah. Bismillahirrahmanirrahim.
alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bagus. Boleh balik ke tempat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dan kelompok 2 maju ke depan, kelompok olahraga untuk mempresentasikan hasil tugas kalian. Coba depan. Sudah bagus ya. Coba tepuk tangan dulu pada kelompok 2. Ya. Coba nih bacakan surat Al-Maunnya. Coba tangan lagi pada kelompok 2. Hasil tugas kelompok kalian itu sudah bagus, ya, sudah bagus semua. Tetapi ada yang paling bagus, ya. Itu yang paling bagus itu dari kelompok 1. Ya, tangan dulu. Kelompok yang keduanya kelompok 2, ya. Terus kelompok 4 dan kelompok 3. Ya. Nah, itu hasil tugas kalian. Coba tepuk tangan lagi untuk semuanya. Kalian mengerjakan tugas kelompok, ya. Ini ada kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Nah, yaitu surat Al-Maun itu artinya apa? Barang-barang itu artinya barang-barang berguna. Surat Al-Maun jumlah ayatnya ada berapa? 2 ayat. Dan surat Al-Maun diturunkan di kota mana? Karena surat Al-Maun diturunkan di kota Mekah, maka surat Al-Maun tergolong dalam surat Makkiyah. Ya. Coba siapa yang tahu ciri-ciri surat Makkiyah? Salah satunya aja. Ayatnya pendek. Di surat Makkiyah itu selain diturunkan di kota Mekah, itu ayatnya pendek-pendek. Contohnya surat Al-Maun cuma 7 ayat. Beda halnya dengan surat Madaniyah. Itu jumlah ayatnya panjang-panjang. Seperti surat Al-Baqarah itu jumlahnya ada 285. Ya. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang surat Al-Maun. Paham? Setelah menyimpulkan, Bapak akan memberikan tugas individu. Ya, ntar kalian kerjakan secara individu. Ya. Kerjakan tugasnya. Ya. Sudah, tolong dikumpulkan lagi. Ya.
untuk selanjutnya kita Bapak akan dikasih tugas buat di rumah. Ya. Nah, kalian coba lihat buku paketnya. Nah, kalian buka halaman 58. Ya. Nah, 58. Kalian kerjakan tugas yang ada di halaman 58. Kita dikumpulkan buat minggu depan. Paham? Nah, untuk pertemuan hari ini cukup selesai. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang pelajaran selanjutnya. Nah, yaitu pelajaran ke-7, mari mengenal Rasul-Rasul. Nah, ini untuk pelajaran pertemuan minggu depan. Ya, akan membahas tentang pelajaran ke-7, tentang membahas mari mengenal Rasul-Rasul. Ya. Nah, pertemuan hari ini mungkin cukup sekian. Ya, sekian Bapak. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca kalimat Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.